Legal. Perfect body with a perfect smile. Perfect. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Monitoring dan Evaluasi Manajemen Terhadap Kesehatan Anak. Dan evaluasi merupakan cara untuk kekurangan dan kekuatan dalam segi perencanaan. Dari arti monitoringnya sendiri adalah upaya untuk mengikuti perkembangan dari suatu program yang sedang dilaksanakan dan selanjutnya diupayakan jalan keluar atau perbaikannya bila terjadi penyimpangan. Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan dalam rangka pengendalian suatu program namun memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Monitoring dan evaluasi. Monitoring merupakan upaya untuk mengikuti perkembangan dari suatu program yang sedang dilaksanakan dan selanjutnya diupayakan jalan keluar untuk atau perbaikannya bila terjadi penyimpangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan monitoring untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya atau upaya pemecahannya. Manfaat monitoring sendiri adalah monitoring menyediakan umpan balik kepada pengelola program berkaitan dengan upaya memperbaiki rencana operasional dan untuk mengambil tindakan koreksi. Pengertian evaluasi menurut Saumelis yang mengartikan evaluasi sebagai proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Di sini bisa dilihat evaluasi proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis guna memberikan pertimbangan berdasarkan bukti yang kuat. Pertimbangan 2 ini berhubungan dengan bagaimana besaran suatu target tertentu yang hendak dicapai sebelum pengambilan keputusan untuk pengembangan. Terdapat beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam pengertian evaluasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan untuk mengumpulkan data dan fakta. Yang kedua, sebagai pedoman yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengukuran atau membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang keempat, pengambilan keputusan atau penilaian. Fungsi monitoring. Yang pertama ada compliance atau kesesuaian atau kepatuhan. Menentukan kesesuaian implementasi kebijakan dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua ada auditing atau pemeriksaan. Auditing menentukan ketercapaian sumber-sumber atau pelayanan kepada kelompok sasaran atau target permasalahan. Yang ketiga, accounting atau akuntansi menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah program atau kebijakan dari waktu ke waktu. Yang keempat ada explanation atau penjelasan. Fungsi evaluasi. Yang pertama, penilaian evaluasi berkaitan erat dengan monitoring, karena evaluasi menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring.
yaitu mengidentifikasi faktor gagal dan sukses dalam implementasi program, mencari solusi atau tindak lanjut untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi, memberikan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pada periode selanjutnya. Yang kedua, penyusunan rencana hendaknya didasarkan pada hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Yang ketiga, evaluasi diarahkan untuk mengendalikan ketercapaian tujuan. Yang keempat, evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan atau program. Aneks 2016. Monitoring dan evaluasi. Yang pertama, memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program. Yang kedua, mendapatkan gambaran tentang ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan. Yang keempat, mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan. Yang kelima, memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai. Yang keenam, memberikan pemahaman tentang langkah-langkah, persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi program. Tujuan monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan informasi berharga yang dapat dijadikan pedoman bagi suatu kelompok untuk mengambil keputusan pengembangan organisasi terhadap permasalahan kesehatan anak. Mardianto. Nilai capaian kinerja pelayanan kesehatan anak. Yang pertama, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Yang dimaksud dengan bayi mendapatkan ASI eksklusif adalah bayi yang hanya mendapat ASI sejak lahir sampai bayi berumur 4-6 bulan tanpa diberikan makanan dan minuman tambahan kecuali obat dan vitamin. Balita yang datang dan ditimbang. Yang dimaksud dengan balita yang datang ditimbang adalah balita datang tempat pelayanan kesehatan dan posyandu. Nilai capaian kinerja pelayanan kesehatan anak. ASI atau air susu ibu merupakan satu-satunya makanan yang sempurna bagi bayi karena mengandung unsur-unsur gizi yang sesuai dan paling dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal, ASI perlu diberikan secara eksklusif sampai umur 6 bulan dan pemberian ASI dapat dilanjutkan bersama makanan pendamping sampai anak berumur 2 tahun. Faktor pendukung dan penghambat. Balita yang datang dan ditimbang. Faktor penghambat. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, disebabkan oleh beragam kesibukan para orang tua balita dan kurangnya perhatian dari anggota keluarga lain. B. Untuk faktor pendukung, yaitu faktor pendukung dalam hal balita yang datang dan ditimbang adalah kualitas pelayanan yang prima dari tenaga kesehatan yang digalakan. Pelayanan yang prima akan menarik orang tua dan balitanya untuk berkunjung ke puskesmas maupun posyandu terdekat. Bayi mendapatkan ASI eksklusif. Untuk faktor penghambatnya yaitu kebutuhan ibu pada susu formula adalah faktor menghambatnya pemberian ASI eksklusif. Penyebab ketergantungan sebagian besar ibu pada susu formula diantaranya adalah kondisi yang kurang memadai bagi para ibu yang bekerja, rendahnya pengetahuan ibu dan anggota keluarga lainnya mengenai manfaat ASI eksklusif. Faktor pendukung yaitu tersedia pelayanan laktasi dengan adanya pemberian konseling kepada ibu hamil mengenai pentingnya ASI eksklusif untuk bayi. Diharapkan ibu hamil memiliki pengetahuan tentang ASI eksklusif sehingga ibu hamil dapat sedini mungkin mempersiapkan diri untuk memberikan ASI eksklusif untuk bayi yang akan dilahirkannya.
kesimpulan, balita bisa mendapatkan asupan gizi yang baik asalkan si ibu dari balita tersebut mau memberi ASI kepada anaknya. Penyebab kehambatannya adalah beragam kesibukan para orang tua diberi susu formula, sedangkan balita butuh yang namanya ASI agar kecukupan gizi sejak dini terpenuhi dengan baik. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kami tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum, salam, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, namo buddhaya.